Governmental prayer akan membawa perubahan di setiap aspek yang kau doakan. Di setiap subjek doa yang engkau naikkan, pasti akan terjadi terobosan di sana. Pasti. Halo, amin. Karena itu saya bisa tegaskan pada saudara, betapa pentingnya kita semua sebagai para pendoa, kita mulai merubah cara kita berdoa. Kita tidak lagi mendoakan apa yang kita rasa, tapi kita mulai memperkatakan apa yang kita percaya dari firman-Nya. Sadarkah saudara, kadangkala apa yang kita rasa bisa menipu kita. Sadarkah saudara, apa yang kau rasakan, mungkin kau berkata, tapi aku rasakan itu dalam rohku. Well, tapi sometimes Tuhan justru tidak menginginkan engkau hanya terus mengekspresikan dan memperkatakan apa yang kau rasakan dalam rohmu itu. Tapi Tuhan justru mulai bertanya, apa yang engkau percayai dari firman-Ku berkaitan dengan apa yang sedang kau rasakan, berkaitan dengan apa yang sedang kau hadapi. Ketika engkau mulai mendeklarasikan firman-Nya, itulah saatnya perubahan terjadi. Bahkan ketika engkau memulai doamu dengan rasa, dengan ratapan, dengan rintihan, dengan tangisan, karena engkau merasakan adanya keputusasaan berat dalam dirimu, karena engkau melihat janji-janji Tuhan, tapi engkau juga melihat fakta yang buruk yang sedang ada di hadapan matamu, sehingga engkau merasa seperti hopeless, engkau merasa putus asa, engkau frustrasi. Tapi hari ini saya ingin tegaskan, ketika engkau mengambil keputusan untuk terus memperkatakan apa yang engkau percaya dari firman-Nya, engkau terus mendeklarasikan apa yang engkau percaya dari perkataan-perkataannya yang Dia sudah taruh dalam hatimu, pada saat itulah perubahan akan mulai terjadi. Engkau akan mulai mendapati kesesakan yang ada dalam hatimu mulai terilis. Kesesakan yang ada dalam hatimu mulai hilang. Engkau mulai memiliki sukacita kembali. Engkau memiliki pengharapan. Takaran imanmu mulai bertumbuh. Bahkan engkau akan mulai mendapati rohmu berkobar-kobar. Terus konsisten. Deklarasikan firman-Nya. Semakin kau mendeklarasikan firman-Nya, semakin kau mempercepat yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Semakin kau deklarasikan firman-Nya, engkau semakin mempercepat waktu dari yang tidak ada, menjadi sebuah realita. Terus lakukan itu. Ketika engkau doa pribadi, lakukan hal itu. Ketika engkau ada dalam pertemuan bersama, lakukan hal yang sama. Halo, amin. Seringkali ketika kita bicara tentang masalah doa syafaat, apa yang sering kita lakukan? Kita suruh seseorang berdiri dan berdoa, sementara kita yang lain hanya diam. Betul? Lebih konyol lagi kalau doa tersebut dilakukan di waktu ibadah semalam suntuk. Yang satu berdoa, yang lain menyembah dalam roh. Hanya bedanya rohnya itu loh beda. Yang lain haleluya, kurabalatasyiga. Yang ini lain sendiri. Ketika temannya mulai merasa terusik, terganggu, dia tendang, langsung berubah lagi, kembali ke alam sadar. Haleluya. Tapi ini saatnya setiap kita tidak hanya sekedar menaikkan doa yang biasa. Tapi ini saatnya governmental prayer mulai dinaikkan. Ini saatnya setiap kali kita berdoa, ada doa yang mengandung otoritas pemerintahan bisa kita munculkan. Katakan amin. Ketika engkau doa pribadi, engkau bisa lakukan hal itu. Ketika engkau melakukan doa bersama, engkau pun bisa lakukan hal yang sama. Nah, saya mendorong untuk setiap saudara mulai belajar melatih diri saudara untuk bisa bergerak secara korporat bersama-sama ketika engkau mulai menaikkan governmental prayer ini. Karena saya mendapati ketika kita secara serempak, secara bersama-sama bisa menaikkan governmental prayer, impact-nya jauh lebih dahsyat. Karena engkau akan mendapati kalau ada 5 orang berdoa bersama, itu setara seperti kekuatan 5 orang digabung menjadi satu. Halo? Alkitab katakan 1 orang di antaramu bisa mengalahkan 1000 musuh. 2 orang bisa mengalahkan 10.000, betul? Bayangkan seandainya ada 200 orang bersama-sama sehati menaikkan governmental prayer. Yeriko, tembok Yeriko jebol. Halo, amin.
Engkau akan mendapati tidak ada satu kuasa pun yang bisa terus bertahan. Kenapa? Karena terus diserbu, terus diserang, terus dibabat dengan kuasa firman yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karenanya saya mau, kalau saudara memiliki kelompok doa, engkau mulai ajarkan prinsip yang engkau sudah terima di tempat ini, governmental prayer, dalam kelompok doamu. Dan latih semua mereka untuk juga mempraktekkan dimensi yang sama. Karena ketika saudara mulai menaikkan doa yang mengandung otoritas pemerintahan bersama-sama, itulah saatnya engkau pasti akan melihat terobosan terjadi. Minimal engkau pribadi mengalami terobosan terlebih dahulu. Halo, amin. Kadangkala dengar ini, kadangkala ketika engkau mulai menaikkan governmental prayer dan engkau mulai deklarasikan firman, Roh Kudus akan mulai bergerak untuk mengatur kondisi, keadaan, situasi, lingkungan sedemikian rupa sehingga apa yang kau doakan, apa yang kau deklarasikan terwujud. Tapi kadangkala Tuhan melakukan dengan cara yang berbeda. Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda. Kalau engkau baca Roma 8 mulai dari ayat 26 sampai ayat 28, Tuhan menjawab governmental prayer dengan cara mengatur, men-setting situasi, keadaan, lingkungan, sehingga tiba-tiba terwujudlah apa yang kau doakan. Dan kita menyebut dengan bahasa Alkitab, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Tapi kadang-kala Tuhan akan menjawab dengan cara yang berbeda. Engkau menaikkan governmental prayer, engkau boleh mendeklarasikan deklarasi firman, engkau menaikkan doa yang mengandung otoritas pemerintahan. Tuhan menjawab doa tersebut dengan cara mengubah dirimu dulu. Amin. Sadarkah saudara ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihatlah sekeliling, pandanglah ladang, sudah siap dituai. Lalu kemudian Yesus berkata, karena itu mintalah kepada Bapa yang empunya tuaian, supaya dia mengirimkan para penuai. Selama ini konsep kita adalah, pemahaman kita adalah, kita melihat tuaian, kita berdoa, Tuhan mengirim orang lain untuk menuai, betul? Sebetulnya ayat itu menunjukkan kepada kita jawaban atau arti yang berbeda. Artinya adalah, engkau melihat tuaian, engkau berdoa, dan Tuhan mengangkat engkau menjadi para penuainya. Selama ini engkau memiliki konsep yang salah. Engkau berpikir, aku melihat tuaian, aku berdoa, Tuhan kirim para penuainya. No. Tuhan lebih tertarik dengan saudara yang sudah melihat tuaian itu. Amin. Tuhan lebih tertarik untuk memperlengkapi saudara, membentuk saudara untuk bisa menuai tuaian yang memang sudah engkau lihat. Halo, amin. Jadi ketika saudara mulai berdoa, engkau mulai mendeklarasikan deklarasi firman, semakin engkau konsisten mendeklarasikan firman, semakin engkau diubahkan oleh Tuhan. Dengan saudara terus mengalami perubahan, jawaban doa bisa engkau wujudkan. Saya percaya itulah yang akan Tuhan kerjakan terhadap hamba-hambanya. Saya percaya ketika saudara sebagai hamba-hamba Tuhan mulai menaikkan deklarasi firman, engkau mulai menaikkan governmental prayer, engkau akan mendapati semakin engkau mendoakan satu aspek tertentu. Katakanlah kita berdoa untuk gereja. Oke, kita ambil contoh itu. Setuju, amin? Ketika kita mulai mendoakan gereja, semakin engkau mendeklarasikan apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang engkau percayai tentang gerejanya, semakin engkau diperlengkapi. Semakin kau dibangun, semakin kau dibentuk, semakin kau diurapi. Dan akan tiba waktunya, engkaulah yang akan Tuhan pakai untuk mewujudkan semua yang sudah engkau doakan.